Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Yudi Bengkel. Di video kali ini saya tuh dapat kiriman mesin kompresor. Kata teman bengkel itu tuh nggak bisa ngisep, buang keluar ke sini. Alasan pertamanya itu, kata teman saya tuh bukan alasan ya, masalahnya tuh keluar ke sini angin, terus perpak ini bocor, dicariin tuh nggak ada perpak ini, cariin nggak ada, dilem seperti ini. Ya sebenarnya ini nggak dilem nggak apa-apa, dibersihin aja, diamplas halus, pakai kaca harus rata. Nah sudah itu buatin perpak, tetap harus buat perpak, tapi perpaknya inget ya, lihat ininya, ketebalan ini diukur dulu. Kalau perpaknya tebelnya melebihi ini bisa nyelip nanti, contoh gini. Nah ini bisa nyelip ke sini dia kalau perpaknya ketebalan. Dia perpaknya itu kurang lebih 0,05, bisa juga 0,03 atau 4. Lena yang bagus, perpak dari Lena. Kalau enggak ya aluminium kalau enggak ada. Ini yang sebelahnya ini udah didandan, dikasih perpak TBA tuh, tapi tetap nggak bisa. Kata teman saya nggak bisanya itu sebenarnya bukan salah perpak aslinya, salah pemasangan ininya ya. Kita maklum ya, namanya kompa ini kan ya, bukan kita harus pemahaman betul-betul. Mesin sama pompa itu beda, sama pompa oli juga beda dia. Nggak semua mekanik tuh bisa emang nyervis ini, apalagi ini temen ini kan kursus, dia tambal ban, vulkanisir ini. Saya juga sering dapat servisan dari bengkel-bengkel motor yang model itu tuh. Maaf ya ini berantakan itu saya dapat dikasih aja itu model ini, yaitu tadi nggak bisa ngisi. Ini malam-malam lembur di belakang karena ini mau dipakai tiap hari untuk kerja ya. Ini tentang perpak udah ya, yang penting itu tadi jangan melebihi ketebalan ini supaya tidak nyelip ke samping gitu. Ini untuk kelepnya ini. Ada yang patah seperti ini nih, saya juga tahu. Ini penggantiannya, jangan pakai model-model Carter ya. Carter tuh kan beda, bahannya itu baja keras, dia tidak bisa lentur seperti ini, patah bisanya. Kalau teman-teman mau ganti, beli aja puller besar untuk setelan kelep itu. Nah, dipotong, dibentuk seperti ini. Kalau masalah motong nggak perlu diajarin lah, bukannya sok pinter ngajarin, cuman kan kadang bingung. Ada yang bisa servis pakai apa, ngakalin ini puller ya, pakai puller aja tuh, itu bagus. Nah nanti ini mau saya cariin plat aluminium. Kalau plat BE ketebalan masih ya, nanti cari-cari. Sebenarnya banyak plat aluminium tipis itu, dia di perabotan dapur itu ada. Kebetulan saya dapat ini dirosokan. Nah ini bekas magicom ini ya. Nah ini kita ukur.
Kita lihat ukurannya berapa. Nol koma 06. Ini masih ketebalan ya teman ya, masih ketebalan ini. Ini kerjaan biasa buat anak-anak muda, kelas belajar anak-anak muda untuk harian, pakai klep 2326. Ini rubahan sendiri ya kawan ya, rubahan sendiri 2326. Kalau untuk harian udah jos. Nah, ini yang penting, yang ini cara pemasangannya. Nah, untuk teman-teman yang baru belajar, nah ini tak kasih tahu cara pemasangannya ya. Jangan sampai, kan seperti ini ya. Nah, ini kalau dibuka, ini kan udah dibuka ini. Jadi saya bongkar untuk ngecek, karena di bawah sini yang sebelah ini udah tabur. Saya cek perpak di belakang sini ada tuh, dia. Nah itu ada dinding itu di pertengahan ini untuk memisahkan udara dari ini masuk ke palep ini, egnya keluar ke sini. Nah itu kalau perpak di tengah dinding itu pecah, cuman jarang pecah ya. Untuk kontrol, karena ini udah dibongkar, saya kontrol tadi udah saya bagusin. Nah, untuk pemasangannya ini sampai lengket, ini dilem nih. Ntar ya kita lepas, mungkin ini udah lengket sama lem. Coba buka aja pakai ini. Ini saya buka semua. Ini kan arah masuk, ini arah keluar. Jangan sampai kebalik ya. Kebaliknya ini. Kadang ada yang mesang begini. Nah, ini ada mesang begini, itu ada. Kalau dibongkar bener, dia dandanya bener, tapi kebalik pemasangannya ini. Nah, jangan sampai kebalik. Ini ketemunya ini seperti ini. Harus seperti ini ketemunya. Nah, pasti pas kalau seperti ini. Perhatikan dinding rata, ketemu tempat kelepnya sama. Ini untuk kelep, jadi kan begini. Nah, ini yang isap, ini yang close nya tuh, close nya. Jadi kelepnya seperti ini. Kadang ini ada yang dandan sendiri betul, cuman bawa ke tempat saya itu dia begini posisinya, jadi nggak karuan gitu. Tapi namanya orang nggak tahu, kita nggak bisa membodohi ya, namanya dia udah beda juga tuh ya. Pasti seperti itu arahnya. Yang berlubang ini untuk arah ke egg-nya, ini in-nya. Itu aja yang penting teman-teman, arahnya ini ada roda, ini ada lubang, lurusin begini. Nah pasti pas ini. Ingat aja lubangnya sebelah sini ya. Kalau dibukaan seperti ini, kalau enggak teman-teman pasang begini. Perhatikan perpak ini juga ya, kalau meragukan diganti saja. Nah seperti ini. Kenapa saya buat video ini panjang ya, saya takut saja ini masalahnya harus jelas ya, harus jelas. Nah ini perhatikan yang bersiring ini di sini. Nah yang bersiring itu di sini. Ini yang untuk klep tutupnya. Jatuh enggak ya? Jatuh. Pokoknya seperti ini aja.
saya jamin berhasil. Terus yang ini dibersihin aja, jangan malas membuat perpak, kan beli juga jarang. Ini kita beli perpak jarang, buat aja dari aluminium. Kalau nggak ada ya dari besi bisa, besi bekas biskuit itu, biskuit Roma atau biskuit apa, ini bukan promosi ya, itu ukurannya pas untuk ini, itu lebih awet. Dikasih lem, jangan lem setil ya, pakai sealer, bukan promosi lagi ini, maaf sebelumnya. Lem-lem besi itu jangan, pakai sealer aja kalau pakai plat besi, dan nanti jadinya kayak perpak deksel kekuatannya, maksudnya deksel motor yang bagian klep pistonnya itu, perpak deksel atas kuat. Saya kira udah paham ya teman-teman, pelan-pelan saja, namanya servis pompa ini harus telaten. Ini bersihin dulu, ini karena susah ya saya bersihin tadi. Ini pengerjaannya mau besok siang, karena yang satunya ini juga pasti harus dibongkar semua ini ya, harus bongkar ganti ini perpak TBA ini. Ya bisa saya pakai tapi nggak bakal lama kayaknya ini kalau model-model perpak seperti ini, karena ini kan panas ya temen ya, panasnya lumayan. Ini ganti aja. Oke, terus cara bikin perpak ini nggak jebol. Mas gimana ini biar awet? Awetnya itu sepele, tapi ini jarang yang tahu, tapi jangan sok tahu. Caranya gimana mas? Nah, baut deksel ini kawan-kawan harus sering kontrol, khusus ini ya, khusus untuk tambal ban, karena kalau bengkel motor tuh nggak seberapa ekstrim ya kerja kompresor seperti ini. Dia itu harus sering dikencengin, dicek, ngeceknya sini kenceng, set pakai tangan aja L standar seperti ini tuh, L standar kencengin itu. Karena apa? Terkecuali yang servis ini dia itu berani full ekstrim. Saya pernah ditantang orang servis kayak gini, saya pengen ini nggak pernah bermasalah mas, baik semua ini, terkecuali patah bagian ini, karena kompresor besar waktu itu 3 silinder, kalau PK nya kurang tahu saya. Ini selain ini patah, saya jamin nggak pernah jebol. Tapi itu tadi perpak atas ini dia pakai 0,10, pakai aluminium, bahan plat BE mobil atas. Ini saya tunjukin, ini aluminium, ini pakai plat mobil. Bahan plat mobil itu kan ada yang tebal, ini aluminium, sininya tetap. Ini baut ini disenai pakai ukuran 12 ini, terus dikencengin dengan ukuran kenceng semua. Ini saya jamin, saya pernah buat. Selain patah ini, saya jamin nggak bakal pernah ini jeblos seperti ini. Perpak-perpak ini rusak, perpak ini disebabkan karena kendornya baut sebenarnya itu, karena ini panas. Perpak itu kan bahannya bahan asbes ya, kertas asbes seperti ini campuran, dia kendor karena tekanannya juga tinggi. Ini solusi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman kurang suka dengan video dan penyampaian saya minta maaf. Saya cuman berbagi tutorial seputar pengalaman servis motor, televisi, dan lain-lain yang saya bisa dan saya pernah pelajari. Bukan yang untuk menggurui. Kalau yang senior pasti paham dengan video saya. Sebab begini, seseniornya seorang mekanik itu nggak mungkin semua tempat bisa. Sama aja sekarang. Dulu bongkar motor, buka servis itu motor cuman pengapian standar platina,
keluar CDI, kita belajar lagi, sekolah lagi. Sekolahnya ya dari pengalaman itu. Tapi kalau kita elektronik segala macam itu emang harus sekolah semua. Berhubung saya dulu mengambilnya elektronik dan mesin, gearbox, sekarang nggak perlu sekolah lagi karena motor sekarang banyak elektronik. Jadi untuk mengatasi elektronik sekarang ini kan sistem injeksi, nah itu harus menggunakan elektronik juga, harus pakai tester digital untuk penglihat pengecasannya berapa volt. Nah ini hanya sekedar penyampaian saja, nggak semua mekanik itu bodoh dan nggak semua mekanik itu pinter. Yang jelas kita bareng-bareng berbagi pengalaman, tutorial service, semualah yang kita bisa bagi, mari berbagi. Karena kita ibadah itu, kita dapat pahala itu bukan hanya ilmu ngaji. Semua ilmu yang kita bisa bagikan itu adalah pahala. Mohon dukungan dan supportnya, semoga berkah untuk kawan-kawan semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, agar dapat jadi bekal kita dalam hidup ini untuk beribadah dan menjadi orang yang berguna untuk sesama manusia. Kita jangan bawa-bawa soal agama, karena semua intinya itu sama. Agama itu hanya patokan untuk kita tahu bahwa kita ini ada yang menciptakan dan apa guna kita itu diciptakan. Bukan kita ini cuma digunakan, diciptakan untuk dunia dan anak istri kita aja, enggak. Kita itu diciptakan untuk tunduk, patuh terhadap peraturan-peraturan, ketentuan yang tidak merugikan orang lain dan kehidupan. Oke, terima kasih teman. Demikian sekilas info dari entah ini siapa ini yang ngomong tadi tuh, entah Pak Ustadz, entah siapa. Ustadz ya bukan Ustadz, dukun ya bukan. Ini sesama kawan bengkel, saudara kawan bengkel. Kita satu pencipta. Maka kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Yudi Bengkel. Mohon dukungannya. Terima kasih.